Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustadz, santriwan dan santriwati kelas 6 yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita. Salah satunya hari ini adalah kita mengikuti bimbingan penulisan paper. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nana Ustadz yang Ustadz banggakan, berhubung antum sekarang sudah kelas 6, seperti biasa kelas 6 ini kita punya suatu tugas menulis paper yang mesti kita siapkan, yang mesti kita selesaikan dengan maksimal, dengan hasil yang baik dan dengan waktu penyelesaian yang sesuai dengan target yang direncanakan. Maka untuk memudahkan kita dalam melanjutkan penulisan paper, tentunya agar kita mudah dalam penulisan paper, tentunya kita harus menambah wawasan dan pengetahuan kita dulu tentang penulisan paper ini, sehingga nanti diharapkan karya yang kita hasilkan itu memuaskan kita, dan dalam mengerjakannya pun kita memperoleh kemudahan-kemudahan, sehingga kebingungan-kebingungan yang selama ini terasa, ya mungkin sebagian antum menyadari dan merasakan ada kebingungan seperti itu akan bisa diatasi. Nah, sebetulnya menulis itu adalah menuangkan apa yang kita pikirkan, menuangkan apa yang kita amati, yang kita baca, baik di buku maupun di media-media, majalah-majalah, jurnal dan sebagainya, bahkan juga di internet. Maka termasuk di dalamnya informasi-informasi yang kita dengar, itu kita tuangkan ke dalam bentuk penulisan. Kita tuangkan ke dalam bentuk karya ilmiah berbentuk paper. Nah, lalu bagaimana agar kita selama ini kan kita kadang-kadang bingung mau menulis apa, bingung mau mencari judul apa, sehingga bertanya sibuk kesana kemari untuk menanyakan judul saja. Padahal sebetulnya judul itu kembali kepada bacaan masing-masing kita, bukan menanyakan ke orang lain. Menulis paper itu gampang. Ternyata ini tulisan yang menggelitik sekali. Gimana Ustadz bisa mengatakan gampang? Ustadz, kami udah pusing nih Ustadz. Kami udah bingung nih mau membuat apa. Udah dicari-cari sumber, dibaca-baca, ditanya ke sana kemari, kami nggak menemukan judul. Atau kami sudah menemukan judul, tetapi kami tidak menemukan jalan bagaimana cara menuliskannya. Karena kami kebingungan di mana harus mencari bukunya, di mana harus mencari sumbernya, dan sebagainya. Nah, sehingga ketika Ustadz bilang menulis itu gampang, wah nggak ketemu Ustadz, susah Ustadz. Mungkin sebagian Ananda akan berpikir demikian, bahkan akan bertanya seperti itu. Kenapa Ustadz katakan menulis paper itu gampang? Ketika kita mengambil sebuah judul yang muncul dari pikiran kita sendiri, disebabkan atau yang kita peroleh dari sumber-sumber bacaan, sumber-sumber informasi yang kita dengar atau sumber bacaan yang kita baca, maka otomatis nanti di pikiran kita muncul sebuah keingintahuan atau curiosity itu muncul. Itu yang membuat kita nanti menjadi gampang melakukannya. Contoh seperti ini. Misalnya Ananda mendapatkan judul bagaimana bagaimana hukum sholat menggunakan masker misalnya, kan muncul tanda tanya seperti itu. Nah, dari persoalan yang kecil seperti ini saja nanti kita akan bertanya, di mana saya harus mendapatkan sumber ini? Bolehkah kita sholat tertutup hidung kita, tertutup ini kita, atau bahkan tertutup wajah kita? Karena saking takutnya nanti kita bersujud, misalnya ada dedikar itu, ada virus, ada bakteri dalam kondisi wabah seperti ini.
Nah, pertama tentu kita harus membaca dulu latar belakang kenapa ada orang yang pakai itu ketika sholat. Kita amati di sumber-sumber berita yang kita ketahui apa kegunaannya, apa manfaatnya, dan seberapa besar darurat yang bisa menimpa kita kalau kita tidak melakukan itu. Nah, kemudian setelah itu kita baca buku-buku berkaitan dengan sholat itu. Di mana kita baca? Ya tentu di buku-buku fikih atau di buku di hadis-hadis yang membahas masalah-masalah fikih, di kitab-kitab sarah hadis yang memuat masalah-masalah penjabaran hadis mengenai sujud misalnya. Nah, kalau sujud yang jadi persoalan nanti. Nah, ini cara-cara mengetahui sumber-sumber seperti itu kita yang perlu luaskan. Karena sering saya mendapati kadang-kadang kita membahas masalah jamak, lalu sumber kita nanti hanya buku fikih 4 mazhab, hanya buku fikih apalagi misalnya Wabah Zuhaili. Padahal mereka lupa selama ini mereka sudah memegang kitab-kitab fikih dari kelas 1 sanawiyah, kelas 2, kelas 3, bahkan sampai di aliyah itu kita pakai Fathul Mu'in. Itu berapa kitab fikih yang sudah kita pegang tapi nggak muncul sama sekali dalam karya yang kita buat. Maka mendapatkan sumber bacaan, membaca banyak buku, ini syarat kunci utama sekali. Jadi jangan berharap kita akan mudah menemukan masalah kalau kita malas membaca. Membaca banyak referensi itu kunci utama. Jadi kalau dapat Ananda semua, ketika wabah ini tidak menghalangi perpustakaan buka, kita berkunjung ke perpustakaan. Oh, kami di kampung Ustaz jauh. Nah, terpaksa kita harus buka dulu referensi-referensi online. Cari dulu sumber-sumber bacaan yang kita miliki di rumah, baca banyak-banyak, sehingga nanti kita akan menemukan masalah yang ingin kita angkat itu apa. Itu hanya bisa dilakukan dengan banyak baca. Nah, mungkin kita dengan hanya nonton TV lalu akan dapat judul. Dan mungkin hanya dengan bermain handphone, main media sosial lalu kita akan mendapatkan pembahasan. Mesti kita membaca buku, membaca jurnal-jurnal ilmiah, membaca buku-buku PDF misalnya, dan lain-lain. Nah, itu akan membantu sekali nanti. Yang pertama itu. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan judul, hasil dari analisa bacaan kita, itu akan sangat beda cara kerjanya dengan kita mendapatkan judul ditunjukkan orang lain. Karena kalau orang yang menunjukkan, otomatis yang dalam pikiran kita itu adalah yang dikatakan orang itu ke kita. Tapi kalau kita yang menemukan dengan bacaan yang kita baca, itu kita akan punya jalur penyelesaian itu nanti akan terlihat dan terstruktur dalam benak pikiran kita. Apa yang mesti kita lakukan? Buku apa yang pertama saya harus temukan? Kitab apa yang pertama harus saya baca? Nah, itu nanti akan membuat kita mudah menentukan bab 1 saya, bab 2 saya nanti ini pembahasannya. Bab 3 nanti inilah pembahasannya. Kesimpulan saya nanti akan bisa seperti itu dari hasil analisa saya di bab 3 itu. Nah, ini akan sangat memudahkan sekali. Jadi anak-anak Ustaz jangan sangat-sangat membaca. Baca buku banyak-banyak. Di rumah kita ada buku, di mana-mana ada buku. Coba lirik-lirik. Kalaupun nggak sempat kita baca seluruhnya, terutama sekali coba amati daftar isi buku itu terlebih dahulu. Nanti kita menemukan di sana ada yang perlu kita kaji. Jadikan itu sebagai sumber kajian kita. Sehingga insya Allah dengan cara demikian Ananda semua nggak akan menjadi orang yang kebingungan lagi dalam mendapatkan apa judul yang mesti saya buat, apa pembahasan yang mesti saya kemukakan. Kenapa? Karena semuanya bersumber dari bacaan yang kita baca. Baik, Ananda semua, semoga semua tetap sehat walafiat, jaga protokoler kesehatan supaya kita dijauhkan dan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah musibah ini, dengan juga kita tentunya melakukan ikhtiar-ikhtiar secara pribadi. Nah, kita lanjutkan Ananda semua. Nah, sekarang Ustadz ingin mengemukakan dulu struktur penulisan paper itu seperti apa. Atau kandungan atau isi paper itu seperti apa. Yang pertama di dalamnya itu nanti ada pembukaan. Yang pertama di paper itu ada pembukaan. Pembukaan ya. Pembukaan itu maksudnya di sini bukan pendahuluan. Di pembukaan itu adalah halaman-halaman awal yang ada di paper kita. Mulai nanti dari cover, lembar-lembar pengesahannya, kata pengantar-pengantar, sampai nanti kita terisi dan sebagainya. Nanti ada uraiannya setelah ini. Yang kedua isi. Isi itu maksudnya adalah uraian-uraian yang kita kemukakan di dalam bab-bab pembahasan kita itu. Mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, atau sampai bab 5 bagi yang membuat sampai bab 5 nanti. Kemudian ini ada saya buat lagi satu lagi penutup. Sebenarnya penutup ini udah bahagian dari isi itu. Ketika kita bahas paper dalam arti ada pemuka, ada isi, ada lampiran. Tapi di sini karena dibunyikan terpisah, jadi penutup itu maksudnya apa nanti yang akan kita simpulkan
apa kesimpulan yang akan kita munculkan di akhir pembahasan kita itu, kemudian apa rekomendasi yang kita sampaikan. Dan terakhir itu lampiran, artinya lembar-lembar lampiran. Apakah wawancara? Ya, lampiran itu bisa berupa hasil wawancara kita dengan seseorang, mewakili lembaga atau tokoh. Kemudian bisa juga berupa daftar-daftar bacaan tertentu yang menurut kita perlu kita lampirkan. Karena kita bunyikan secara utuh dalam paper kita itu. Nah, itu juga contoh lampiran-lampiran ya. Oke. Baik, Ananda semua, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjut lagi menjelaskan yang pembukaan tadi. Namun sebelum saya menerangkan itu, Ustaz sedikit mengenalkan dulu tentang paper ini ya. Tadi kita ada masuk ke komponennya. Menurut sebuah buku yang ditulis oleh Toto Juroto dan Bambang Supriyadi, itu dalam bukunya menulis artikel dan karya ilmiah. Apa kata beliau? Karya ilmiah itu kan dibagi beberapa bentuk. Pertama ada namanya paper, ada praskripsi, kemudian ada skripsi untuk S1, ada tesis untuk S2, dan ada disertasi untuk S3. Nah, sedangkan yang paper itu kata beliau itu lebih populer dengan sebutan karya tulis, adalah karya ilmiah berisi ringkasan atau resume dari suatu mata kuliah tertentu atau ringkasan dari suatu ceramah yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Jadi ternyata paper itu sesuatu yang sederhana. Tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa mengambil intisari dari mata kuliah atau ceramah yang diajarkan. Pertama ini. Tetapi paper juga ada yang ditulis agak mendalam, artinya mendekati ilmiah. Nah, ini yang kita buat ini seperti itu. Ini berupa laporan praktek kerja, laporan pengamatan terhadap suatu masalah sosial dan masalah lainnya. Ya, kalau di kita kan cenderungnya masalah-masalah hukum ya, masalah-masalah keagamaan. Penulisan paper ini agak diperdalam dengan beberapa bab. Nah, seperti tadi saya jelaskan, ada bab 1, ada bab 2, itu bab 2 itu pemaparan data. Ada bab 3, itu pembahasan analisis di dalamnya. Kalau bab 2 itu hanya memaparkan saja. Sedangkan ada lagi nanti bab 3, itu pembahasan analisis, dan terakhir itu bab 4 berisi penutup. Penutup itu di dalamnya ada kesimpulan dan ada saran. Untuk selanjutnya, pembuatan paper ini tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga berlaku bagi pelajar-pelajar SMA. Di akhir mereka sebelum tamat itu membuat paper. Nah, ini yang kita lakukan ini yang seperti ini. Penyimpulan kita tentang analisis dan pandangan kita terhadap satu masalah, tetapi dilakukan dengan agak mendalam menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Ini yang paper yang kita buat sekarang ini. Nah, tadi ada kemenangan pertama itu pembukaan. Pembukaan itu barangkali nanti antum mengerjakannya belakangan saja, tidak di awal ya. Itu di dalamnya ada cover, ada halaman pengesahan nanti kalau pembimbingnya sudah mengesahkan, ada pernyataan keaslian ini merupakan karya kita, ada halaman persembahan ucapan terima kasih untuk orang tua, kepala madrasah dan sebagainya, lalu ada kata pengantar. Baik. Nah, berikutnya kita masuk lagi isi. Komponen yang kedua itu kan isi. Isi itu ada beberapa bab. Pertama bab pendahuluan. Pendahuluan itu nanti ada lagi uraian yang akan kita kemukakan apa saja yang ada di dalam, seperti latar belakang masalah, kemudian rumusan dan batasan masalah, penjelasan judul dan sebagainya, atau nanti sistematika penulisan yang kita lakukan itu ada di dalamnya. Bisa dilihat dari paper-paper yang sudah ada selama ini, bisa antum pelajari di sana. Nah, nanti kita jelaskan lagi. Kemudian yang kedua adalah deskripsi singkat dari objek atau teori yang dijadikan landasan penelitian. Misalnya kalau tiba di bidang-bidang tafsir, misalnya dia mengkaji kafir, kata-kata kafir menurut dalam kajian tafsir maudhu'i. Nah, itu bab 2 itu biasanya orang mengupas tentang tafsir maudhu'i. Apa itu tafsir maudhu'i? Karena tafsir maudhu'i itu merupakan teori yang dia pergunakan. Atau bisa juga dia bahas di bab 2 itu tafsir. Apa itu tafsirnya? Dia uraikan tafsir itu secara panjang lebar. Atau kafir itu dia uraikan panjang lebar.
Tapi kalau dia 5 bab, nanti di bab 3 baru dia bahas itu kekafiran tersebut. Itu contoh. Ya. Nah, kalau tiba di kita mungkin bahasanya nanti sholat, bahasanya nanti tentang sujud, atau apapun kalau bahasan kita berkaitan dengan tema-tema tadi. Lalu bab 3-nya pembahasan. Nah, ini yang agak penting sekali. Di sini kita harus memunculkan seluruh sumber-sumber yang kita baca. Di sini kita harus memunculkan analisa-analisa mendalam kita tentang topik bahasan yang kita angkatkan. Karena ini merupakan inti betul dari isi paper kita ini, isinya pada bab 3 ini betul. Betul-betul di sanalah kita mengemukakan kajian-kajian mendalam tentang bahasan kita itu. Jangan dibalik. Ada juga kadang-kadang Ustaz melihat justru bab 3 ini yang singkat sekali, kadang hanya 2-3 halaman saja. Dengan hanya 1 atau 2 buku. Padahal sebetulnya justru bab ini yang harus mendalam bahasan kita. Ini. Dan kemudian terakhir itu penutup. Nah, kalau penutup jelas itu isinya adalah kesimpulan dan saran-saran yang kita berikan kepada para penulis. Anak-anak Ustaz semua yang Ustaz banggakan, itu dulu untuk pengantar awal kita. Nanti video ini Ustaz bagi menjadi 2 bagian biar kamu antum juga tidak sulit nanti dalam mendownload atau menontonnya. Di bagian 2 ini kita akan melanjutkan lagi nanti tentang segala hal yang terkait dengan bahasan isi dalam pendahuluan tadi yang di awal di bagian pertama ini sudah kita kemukakan. Demikian dulu, jangan lupa lanjutkan menonton pada bahagian kedua dari video bimbingan penulisan paper ini.